Shalom saudara dan saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dalam Renungan INRI, Injil dan Inspirasi hari ini, hari Senin dalam Pekan Biasa yang ke-25. Bacaan dan renungan akan dipersembahkan oleh Pastor Simon Refliandi dari Seminari Menengah Santo Petrus Klaver, Makassar. Selamat mendengarkan. Shalom saudara-saudariku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa lagi untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan hari ini. Tetapi sebelum itu marilah kita memohon penerangan dan bimbingan Roh Tuhan sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, terima kasih untuk hidup hari ini Engkau sediakan bagi kami dan atas berkat yang Engkau siapkan untuk hidup kami. Terlebih saat ini kami hendak merenungkan sabda-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Semoga Engkau berkenan mencurahkan Roh Kudus untuk membimbing kami menyelami misteri kehendak-Mu melalui sabda-Mu. Dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, sumber inspirasi hidup kita hari ini diambil dari Injil Matius pasal 9 ayat 9 sampai 13. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tema permenungan kita hari ini adalah Tuhan merangkul orang yang dikucilkan. Berangkat dari kisah panggilan Matius, seorang pemungut cukai yang juga dianggap sebagai pendosa, ada pemahaman dalam masyarakat Yahudi bahwa seorang pendosa tidak diperkenankan untuk bertemu dengan masyarakat umum. Mengapa demikian? Karena para pendosa itu memiliki virus yang bisa tertular kepada masyarakat, dan dengan demikian nasib celaka, sial yang melekat pada orang pendosa itu juga akan menular kepada masyarakat. Karena itu tidak boleh, dilarang. Itu pemahaman umum. Nah,
melalui kisah panggilan Matius, di mana Yesus mendatangi Matius, seorang pemungut cukai, ini mengundang reaksi tentu saja dari masyarakat dan terutama pemimpin-pemimpin Yahudi, termasuk di dalamnya orang Farisi. Mereka melihat sebuah pemandangan yang tidak lazim, bahkan dapat dikatakan sebagai sebuah skandal. Mengapa Yesus yang begitu dikagumi oleh banyak orang saat itu, seorang yang dikenal berasal dari atas, seorang yang suci, kenapa bisa ada bersama dengan Matius dan kelompoknya para pemungut cukai? Itu tidak bisa diterima. Nah, reaksi itu muncul dari orang-orang Farisi. Dikatakan di dalam kisah Injil tadi, orang-orang Farisi melihat kejadian itu dan mulai bereaksi. Mereka berkata kepada para murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Reaksi ini, suara ini mewakili suara dan reaksi masyarakat umum tentu saja. Mereka tidak bisa menerima bahwa Yesus menjumpai orang-orang berdosa. Tetapi Yesus menanggapinya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Maka pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Jawaban ini tentu saja membungkam mulut orang-orang Farisi dan tentu saja orang-orang masyarakat Yahudi pada umumnya. Apa yang Yesus katakan ini merupakan sesuatu yang agak baru dalam pandangan mereka. Tetapi inilah inspirasi yang sangat menarik bagi kita. Yesus mendobrak pemahaman mereka. Yesus membaharui dan meluruskan pemahaman picik mereka. Yesus justru membuka hati, justru memberikan kepedulian dan bahkan memprioritaskan perjumpaan dengan mereka. Seperti kita tahu, yang Yesus jumpai dalam kehidupannya justru orang-orang yang dipinggirkan, orang-orang yang dijauhi, orang-orang kusta, dalam berbagai macam penyakit, orang-orang yang kerasukan setan, orang-orang yang tertekan hidupnya, terbelenggu hidupnya. Itulah yang Yesus jumpai. Seperti Yesus katakan, aku datang justru untuk mereka-mereka itu. Nah, ini sebuah paham baru yang dibawa oleh Yesus. Dan bagi Matius, itu adalah sebuah berita gembira. Selama ini Matius merasa ada di dalam suasana hidup yang tidak nyaman. Dijauhi orang, dibenci orang, dihakimi orang, dicap sebagai pendosa. Meskipun tuduhan itu tidak 100% benar, tetapi secara umum itulah yang dia terima, cap yang dia harus terima. Dan ketika Yesus mendatanginya dan memanggilnya untuk menjadi pengikutnya, ini sesuatu yang sangat luar biasa, yang membuat dia sangat lega, sesuatu yang dia rindukan. Ia ingin terbebas dari cap dan bahkan perlakuan yang sangat menekan, membebani hidupnya. Kini ia dipanggil oleh Yesus masuk di dalam komunitas Yesus, komunitas baru. Karena itu di dalam kisah tadi dikatakan Matius segera mengikuti Yesus. Ini memberikan gambaran Matius begitu gembira, tidak menolak. Dia mengikuti Yesus mengandaikan dia tinggalkan dunianya yang lama, dia tinggalkan pekerjaannya dan masuk dalam pekerjaan yang baru. Mencinta seperti Yesus, mengikuti Yesus. Dan ini sebuah
ajakan bagi kita tentu saja. Ajakan seperti Yesus untuk tidak mengucilkan orang berdosa, tidak menghakimi orang yang bersalah. Tetapi Yesus mengajak kita untuk peduli, membuka hati, turut merangkul dengan penuh kasih seperti Yesus. Saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, mari kita memohon kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, jadikanlah hatiku seperti hatimu, hati yang terbuka bagi kesulitan dan penderitaan orang, hati yang berbelas kasih, yang berbela rasa, hati yang senantiasa terbuka untuk memancarkan kerahiman Tuhan. Juga kita tak lupa mohon doa Santo Matius. Santo Matius, doakanlah kami. Saudara-saudariku terkasih, demikianlah sepenggal permenungan kita hari ini. Semoga dapat menjadi inspirasi yang bermanfaat untuk kehidupan kita sekalian. Tuhan memberkati saudara-saudariku dengan berkat yang berlimpah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, demikianlah INRI hari ini. Atas nama kita semua, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pastor Simon Refliandi. Semoga pastor tetap sehat, penuh semangat dan sukacita. Salam hangat untuk rekan-rekan imam, staf di Seminari Menengah Santo Petrus Klaver, Makassar, bersama dengan para seminaris serta seluruh karyawan dan karyawati. Saudara dan saudari, silakan meneruskan renungan INRI ini kepada sesama anggota keluarga, teman, dan sahabat di dalam komunitas dan kerukunan. Semoga dengan demikian semakin banyak orang berkesempatan mendengarkan firman Tuhan dan menimba inspirasi hidup darinya. Salam sehat, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.